Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, peserta Latsar Angkatan 15 Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Kesempatan ini saya akan melakukan review materi atau jurnal resume mengenai materi pelayanan publik. Materi ini merupakan materi terakhir untuk mata pelatihan Latsar Angkatan 15 ini. Jadi untuk pelayanan publik, di awal saya akan bicara mengenai apa sih definisi pelayanan publik itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, mengenai definisi pelayanan publik ini adalah awal dari aspek pertama dari jurnal resume, yaitu mengenai poin atau materi yang saya dapatkan selama pelatihan pelayanan publik ini. Kemudian yang kedua nanti akan ada lesson learn atau refleksi pembelajaran, apa sih pelajaran yang saya tangkap dari materi ini. Kemudian yang ketiga ada rencana aktualisasi. Baik, kita lanjut. Menurut LAN tahun 98, pelayanan publik itu secara konseptual adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi kata kuncinya di sini adalah pelayanan oleh instansi pemerintah maupun BUMN, BUMD dari pusat sampai ke daerah berupa barang dan jasa. Itulah definisi dari pelayanan publik itu sendiri. Kemudian dari mana sih latar belakang pelayanan publik itu sendiri sebagai ASN? Kita mengacu kepada pasal 10 Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, di mana fungsi ASN dalam undang-undang tersebut adalah pertama, ASN adalah pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN adalah pelayan publik. Yang ketiga adalah ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, di poin nomor 2 yaitu ASN sebagai pelayan publik inilah dalam hal fungsi ASN yang menjadi dasar dari materi ini ataupun fungsi ASN ini sebagai bentuk pelayanan publik. Nah, kemudian untuk unsur pelayanan publik ada 3. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik, yaitu instansinya. Yang kedua ada penerima layanan. Yang ketiga ada kepuasan pelanggan. Nah, biasanya kalau perusahaan namanya customer service, untuk mengukur seberapa puas pelanggan atau konsumen dari layanan jasa yang diberikan. Itu tadi unsur pelayanan publik. Selanjutnya ada prinsip pelayanan publik. Di sini ada 9 poin dari prinsip pelayanan publik. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama partisipatif, yang kedua transparan, yang ketiga responsif, yang keempat tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, kemudian yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh aksesibel, yang kedelapan akuntabel, yang kesembilan berkeadilan. Nah, ini itu tadi prinsip pelayanan publik, ya, mulai dari partisipatif sampai berkeadilan. Selanjutnya ada yang disebut sebagai patologi birokrasi. Apa itu patologi birokrasi? Yaitu penyakitnya birokrasi. Virus yang ada di dalam birokrasi itu sendiri. Di sini ada 6, ya. Yang pertama itu penggelembungan organisasi.
organisasinya gemuk betul, tidak ramping, ya, makanya ada yang disebut sebagai reformasi birokrasi, direform kemudian dirampingkan supaya efektif dan efisien. Yang kedua ada duplikasi tugas dan fungsi. Jadi ada tugas dan fungsi yang diduplikasi. Ada juga disebut sebagai rangkap jabatan, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada red tape. Red tape itu kayak semacam gratifikasi, pemberian tip. Nanti urusan lancar kalau ada pelicinnya. Nah, kira-kira begitu bahasa umumnya atau bahasa awamnya. Yang keempat ada konflik kewenangan. Ya, ini ya, ada konflik kewenangan atau biasa disebut penyalahgunaan jabatan wewenang, konflik kepentingan, konflik of interest. Dan ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, itu patologi kelima. Patologi keenam ada enggan melakukan perubahan. Nah, ini yang ada di sebagai berada di comfort zone, zona nyaman. Jadi enggan melakukan perubahan atau perbaikan, apalagi kalau tidak ada evaluasi, kritik ataupun masukan dan saran dari pihak pelanggan ataupun pengguna jasa layanan. Nah, ini ada sikap pelayanan 7P. Ada passionate, ya. Passionate itu passion, antusias. Kemudian yang kedua progresif, ya, memakai cara yang terbaik. Progresif itu artinya memakai cara yang terbaik. Yang ketiga proaktif, antisipatif dan proaktif. Yang keempat prompt, yaitu bersikap positif. Yang kelima patience, sabar, penuh kesabaran dalam menjalankan pelayanan. Proporsional, tidak mengada-ada, proporsional ya pelayanannya. Kemudian functional, tepat waktu. Inilah 7 sikap pelayanan dalam pelayanan publik. Ini juga tentu berlaku bagi ASN, ya. Kemudian ada yang disebut sebagai etiket yang harus diperhatikan. Etiket ini, Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati, adalah satu bentuk pembiasaan atau kepantasan dalam ranah sosial budaya, dalam ranah masyarakat. Ya, kalau etika dia merupakan kalau etika publik dia merupakan kode etik ataupun aturan yang wajib dan bersifat tanda kutip memaksa. Kalau etiket ini bersifatnya lebih sosial dan budaya, dia fleksibel dalam masyarakat. Apa itu etiket yang harus diperhatikan? Pertama, sikap dan perilaku harus dijaga, ekspresi wajah harus diramah, penampilan harus menarik dan sopan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan, biasanya disesuaikan dengan kultur ataupun norma dan nilai di masyarakat yang tempat kita melakukan pelayanan publik. Itu yang harus dipahami. Nah, yang terakhir, bagaimana sih caranya ASN berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik? Tadi sudah ada patologi, ada etiket. Nah, ini cara berkontribusinya, yaitu yang pertama menjalankan SOP dengan prinsip 3S, senyum, sapa, salam. Kemudian kesadaran tentang siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Jadi kita sebagai pelayan harus sadar ASN itu bukan bos, bukan tuan, tapi sebagai pelayan masyarakat. Ini kontribusi yang bagus dilakukan dan memang seharusnya sepantasnya demikian. Dan yang ketiga, kerjasama dengan rekan kerja dalam memberikan pelayanan publik. Ini prinsip the whole of government juga ya, kolaborasi. Tapi the whole of government itu ke institusi. Kalau ini lebih ke antar ASN, gitu ya, melakukan kerjasama dan kolaborasi dalam rangka pelayanan. Kemudian ada responsif terhadap pelanggan. Nah, ini ya, ada survei untuk merespon bagaimana kepuasan pelanggan. Kemudian membangun visi dan misi pelayanan dan menetapkan SOP atau standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Itu hal-hal yang saya tangkap dari materi pelayanan publik ini.
Kemudian ada lesson learn. Di lesson learn ini apa yang bisa saya tangkap, apa yang bisa dipelajari ya sebagai bentuk refleksi sebagai CPNS, calon ASN. Nah, saya teringat dari video yang dibagikan oleh Bu Hana sebagai widaswara di mata pelatihan ini, dari kisah Ibu Sri Winarni, kepala sekolah di sebuah SD di Batu Malang. Ya, beliau menyampaikan bahwasanya kalau kita mau maju seharusnya kita keluar dari zona aman dan nyaman. Nah, ini pelajaran berharga yang bisa saya petik, bahwasanya untuk sebuah kemajuan dan perubahan itu penting seorang ASN keluar dari zona aman dan zona nyamannya. Ini pelajaran berharga ya untuk materi ini. Nah, untuk refleksi ataupun rencana aktualisasi ke depan, saya akhirnya paham dan memiliki rencana untuk mengaktualisasikan pelayanan publik ini, terutama dalam hal kesadaran sebagai pelayan. Sebenarnya untuk konteks mahasiswa, selama ini saya merasa dosen itu adalah orang yang harus dihormati, pantas untuk dihormati, bahkan tidak bisa dikritik barangkali. Dan soal pelayanan, kita selalu merasa siapa sih yang butuh. Kalau mahasiswa yang butuh, yang mahasiswa yang harus datang. Ternyata tidak seperti demikian. Harus ada kesadaran baik secara etik maupun profesional, bahwasanya kita ini adalah seorang pelayan dan harus responsif, kalau perlu turun ke bawah untuk menjemput pelayanan itu sendiri dan memberikan kontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik itu. Saya kira itu dari saya untuk jurnal resume ini. Demikian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.